kelompok 7 akan mendiskusikan tentang laporan keuangan PT Lautan Luas Tbk. Perkenalkan, nama saya Sindiran Fadila dengan NIM 2253. Saya Fitri Amalia dengan NIM 2254. Saya Wanita Berkaji dengan NIM 2264. PT Lautan Luas Tbk didirikan pada tanggal 13 Juli 1951 dengan nama Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri Limtekli atau disebut juga dengan NV Limtekli Indonesia Choi, yang bergerak dalam bidang importir dan distributor bahan kimia dasar terutama untuk industri batik dan makanan di Indonesia. Perseroan ini mengubah nama menjadi PT Lautan Luas di tanggal 20 April 1965 berdasarkan Akta BNRI nomor 76 tanggal 21 September 1965 dan tambahan nomor 204 di tahun 1965 di hadapan Notaris Publik Lee Seo Ho New. Perseroan mendirikan pabrik asam sulfat swasta pertama di Indonesia pada tahun 1969 sebagai bukti komitmen dalam bidang manufaktur berdasarkan pengalaman. Perseroan ini di sektor perdagangan bahan kimia sepanjang dekade 1970 sampai 1980. Perseroan terus memanfaatkan peluang yang muncul seiring dengan perkembangan sektor industri yang pesat di tanah air serta memperluas kemampuan usaha distribusi dan manufaktur dengan fokus kepada bahan kimia khusus. Agar perseroan bisa terus menjadi pemain dan yang dominan di bidang usaha distribusi dan manufaktur bahan kimia baik di pasar domestik maupun regional, perseroan melakukan pergeseran strategis ke basis produk yang lebih luas untuk menstabilkan margin laba serta mengurangi exposure terhadap volatilitas pasar di sektor tertentu. Dengan dibantu oleh perkembangan pasar modal Indonesia yang semakin dinamis, maka perseroan dapat memperkuat struktur permodalan dan melakukan penawaran umum perdana untuk menjadi perusahaan publik pada tanggal 7 April 1997 dan selanjutnya menjadi PT Lautan Luas Tbk dengan saham tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LTLS. Wilayah operasional perusahaan. Perseroan saat ini mewakili lebih dari 100 prinsipal internasional, mendistribusikan lebih dari 1.000 produk kimia dan melayani lebih dari 2.000 pelanggan industrial di seluruh Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Perseroan memiliki kantor pusat di Jakarta serta mengoperasikan 4 kantor cabang dan 5 kantor perwakilan yang terletak di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam rangka mengawasi jaringan distribusinya yang luas, perseroan juga memiliki kantor regional di Singapura untuk mengawasi kegiatan perusahaan di Tiongkok, Thailand, dan Vietnam. Perusahaan saat ini juga mengoperasikan 10 fasilitas manufaktur di Indonesia dan 2 di Tiongkok. Selanjutnya ada anak perusahaan PT Lautan Luas Tbk. Yang pertama ada distribusi. Anak perusahaannya adalah Lautan Luas Singapura PTE Ltd. Terus PT Lautan Sulawesi Air Indo. Yang kedua ada manufaktur. Anak perusahaannya ada PT Dunia Kimia Jaya, PT Dunia Kimia Utama, PT Indonesia Action Industry, PT Lautan Natural Krimindo, PT Lautan Sulfamat Lestari, PT Liku Telaga, PT Mahkota Indonesia. Yang ketiga ada pendagang dan jasa. Anak perusahaannya ada PT Cita Mapan Logistik, PT Lautan Jasa Indo, PT Strategic Partner Solution, PT Lautan Solution Nusantara. Selanjutnya ada kegiatan usaha perseroan. Yang pertama ada distribusi. Pada umumnya perseroan memasukkan produk-produk dari pemasok ataupun produk-produk yang distribusi oleh entitas anak ke dalam negeri melalui jaringan distribusi yang dimiliki perseroan. Kegiatan usaha pada segmen distribusi hanya terbatas pada distribusian produk sehingga tidak ada data terkait produk maupun kapasitas produksi. Selanjutnya ada manufaktur. Melalui entitas anaknya, perseroan memproduksi bahan-bahan kimia dasar dan
khusus. Produk yang dihasilkan beragam, mulai dari bentuk cairan maupun bubuk. Oleh karena itu, proses produksi yang dilakukan juga bervariasi tergantung dengan bentuk dan reaksi dari senyawa yang digunakan. Proses produksi ini seluruhnya dilakukan di Indonesia. Kinerja produk dibentuk berdasarkan volume produk. Yang ketiga ada produk dan jasa. Segmen produk dan jasa perseroan bergerak di bidang logistik, teknologi informasi, dan pengolahan air. Pada bidang logistik, perseroan menyediakan jasa pergudangan dan transportasi. Di segmen itu, perseroan juga memiliki fasilitas penyimpanan teknik penimbunan melalui entitas anaknya dengan kapasitas sebesar 68.000 KL. Yang keempat ada pengembangan usaha. Perseroan terus melakukan pengembangan produk baru. Untuk segmen usaha dan distribusi, perseroan akan membangun kerjasama dengan pemasok untuk mengidentifikasi produk-produk potensial yang dapat dipasarkan di Indonesia. Untuk segmen usaha manufaktur, perseroan melakukan pengembangan produk manufaktur yang sesuai dengan potensi permintaan pelanggan untuk mengantisipasi permintaan produk di masa yang akan datang. Perseroan juga berupaya untuk mengeksplorasi peluang dengan teknik partner untuk memperluas bisnis perseroan. Pendapatan dari segmen distribusi berkontribusi sebesar 45,9% dari total penjualan perseroan pada tahun 2022, yang sebagian besar berasal dari pelayanan untuk berbagai jenis industri di Indonesia. Pendapatan dari segmen distribusi pada tahun 2022 sebesar 3.617 miliar, lebih tinggi 16,2% dibandingkan pada tahun 2021. Laba kotor dari segmen distribusi tercatat sebesar 707 miliar di tahun 2022 atau lebih tinggi 15,3%, dan untuk margin laba kotor di tahun 2022 sebesar 19,6%, cenderung stabil jika dibandingkan dengan tahun 2021. Segmen manufaktur. Segmen manufaktur terdiri dari 8 anak usaha yang semuanya berlokasi di Indonesia. Untuk informasi terkait anak usaha manufaktur dapat mengacu pada segmen informasi grup. Pada laporan tahun ini, pendapatan dari segmen manufaktur terutama berasal dari ingredients untuk industri makanan dan minuman, dan produk-produk kimia dasar dan khusus yang melayani banyak industri. Pendapatan dari segmen manufaktur meningkat sebesar 650 miliar 21,3% pada tahun 2022 dibanding 2021. Produk-produk yang mengalami peningkatan berasal dari beberapa anak usaha, terutama adalah produk yang terkait dengan pertanian, ingredients untuk industri makanan dan minuman, serta produk industri kimia dasar dan khusus. Laba kotor dari segmen manufaktur tercatat sebesar 705 miliar pada tahun 2022, meningkat 17% dibanding 2021. Pada 2022, margin laba kotor menurun menjadi 19%, lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 19,7%. Pendapatan dari segmen pendukung dan jasa berkontribusi sebesar 7,1% terhadap total pendapatan perseroan, yang terutama terdiri dari jasa supply chain. Pada tahun 2022, total pendapatan dari segmen ini adalah sebesar 563 miliar atau lebih tinggi 19,1% dibanding tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa supply chain. Pada tahun 2022, laba kotor dari segmen pendukung dan jasa adalah sebesar 96 miliar atau meningkat 13 miliar dari 2021. Margin laba kotor cenderung stabil pada tahun 2022 sebesar 17,0% dibanding tahun 2021 sebesar 17,5%. Untuk aset pada akhir 2022, perseroan mencatat total aset sebesar 6.094 miliar, lebih rendah 200% dari 6.218 miliar pada
2021 yang terutama disebabkan dari penurunan jumlah kas dan setara kas dari 499 miliar pada tahun 2021 menjadi 237 miliar pada tahun 2022, diimbangi dengan peningkatan persediaan pada 2022 jika dibandingkan dengan 2021. Aset lancar. Total aset lancar perseroan terutama terdiri dari piutang usaha dan persediaan, menyumbang 85,8% terhadap total aset lancar di tahun 2022. Aset lancar cenderung stabil pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 2.747 miliar dan 2.773 miliar. Persediaan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.304 miliar, di mana tahun 2021 sebesar 1.044 miliar. Pada tahun 2022, total aset tidak lancar perseroan tercatat sebesar 3.347 miliar, turun sebesar 2,9% dari tahun 2021. Total aset tidak lancar terutama terdiri dari aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi yang berkontribusi sebesar 79,2% dari total aset tidak lancar. Aset tetap perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar 1.822 miliar, stabil jika dibandingkan 1.815 miliar pada tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai wajar aset tanah dan bangunan adalah sebesar 2.342 miliar, di mana nilai wajar tersebut berbeda secara material dari nilai tercatat. Aset tetap telah diasuransi terhadap resiko kerugian akibat kebakaran dan resiko lainnya. Liabilitas pada tahun 2022, perseroan mencatat total liabilitas sebesar 3.107 miliar, menurun 10,7% dari 3.480 miliar pada akhir tahun 2021, terutama dikarenakan pembayaran obligasi yang jatuh tempo di 2022 sebesar 486 miliar, di mana pendanaannya sebagian besar menggunakan kas perusahaan dan sisanya menggunakan utang bank jangka pendek. Liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek terutama terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yang menyumbang sekitar 87,9% dari total liabilitas jangka pendek. Pada 2022, liabilitas jangka pendek sebesar 2.253 miliar atau turun 7,6% dibanding tahun 2021. Hal ini terutama disebabkan karena ada pembayaran obligasi sebesar 486 miliar dengan detail sebagai berikut. 1. Obligasi berkelanjutan 2 lautan luas tahap 1 2017 dengan jumlah pokok 200 miliar dan tingkat suku bunga 10,50% yang jatuh tempo pada 21 Juni 2022. 2. Obligasi berkelanjutan 2 lautan luas tahap 2 tahun 2017 seri B dengan jumlah pokok 286 miliar dan tingkat suku bunga 10% yang jatuh tempo pada 28 November 2022. Penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan dari utang bank jangka pendek yang sebelumnya sebesar 362 miliar pada tahun 2021 menjadi 485 miliar pada tahun 2022. Pada tahun 2022, liabilitas jangka panjang sebesar 854 miliar, lebih rendah dibanding tahun 2021. Liabilitas jangka panjang terutama terdiri dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada 2022, perseroan mencatat utang jangka panjang sebesar 651 miliar yang terdiri dari utang obligasi sebesar 552 miliar, utang bank 65 miliar dan utang pembiayaan 25 miliar. Utang jangka panjang perseroan menurun dikarenakan oleh reaksifikasi utang obligasi sebesar 182 miliar yang jatuh tempo dalam 1 tahun.
Total ekuitas pada tahun 2022 adalah sebesar 2.987 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 9,1% dari tahun 2021 yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba. Laporan laba rugi. Perseroan mencatat laba bersih tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk sejumlah 321 miliar pada tahun 2022, meningkat sebesar 17% dibanding tahun 2021. Peningkatan tersebut sejalan dengan lebih tingginya laba usaha jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2022, perseroan mencatat meningkatkan pada pendapatan konsolidasi sebesar 18,7% dari 6.636 miliar pada tahun 2021 menjadi 7.879 miliar. Analisa pendapatan telah dijelaskan sebelumnya pada bagian tinjauan operasi per segmen usaha. Pada 2022 dan 2021 tidak ada penjualan kepada satu pelanggan yang nilainya sebesar 10% dari jumlah penjualan neto konsolidasi. Untuk laba kotor pada tahun 2022 sejumlah 1.508 miliar, naik 16,1% dibanding tahun 2021. Laba kotor dari setiap segmen juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Margin laba kotor. Margin laba kotor menurun dari 19,6% pada tahun 2021 menjadi 19,1% pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya margin dari segmen manufaktur dan segmen pendukung dan jasa. Namun untuk margin laba kotor dari segmen distribusi stabil dibanding tahun 2021. Pada 2022, perseroan mencatat beban usaha sebesar 926 miliar atau 22,5% lebih tinggi dari 2021 sebesar 755 miliar. Beban usaha mengalami peningkatan terutama dikarenakan naiknya beban karyawan dan ongkos angkut. Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2022 perseroan menghasilkan arus kas positif sebesar 282 miliar dari aktivitas operasi, lebih rendah dibanding tahun lalu terutama dikarenakan lebih tingginya pembayaran kas untuk pemasok. Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2022, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi perseroan sebesar 13 miliar yang digunakan sebagian besar untuk perolehan aset tetap yang diimbangi dengan pelunasan piutang pihak-pihak berelasi. Untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang dikeluarkan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 adalah sebesar 568 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembayaran utang obligasi. Kode etik dan nilai-nilai perusahaan. Sebagai perusahaan bahan kimia dasar dan khusus yang terkemuka di Indonesia, perseroan berkomitmen untuk menambah prinsip-prinsip tata kelola yang baik di dalam perusahaan. Pembentukan kode etik perseroan didasarkan kepada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, mandiri, adil, dan kesamaan hak. Perseroan memiliki kode etik yang dinamakan nilai-nilai dasar PT Lautan Luas Tbk. Kode etik ini berlaku untuk seluruh dewan komisaris, direksi, dan karyawan perseroan. Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi kode etik perseroan kepada dewan komisaris, direksi, serta karyawan perseroan pada semua level melalui peraturan perusahaan, kebijakan, dan pelatihan. Pelanggar kode etik perseroan akan mendapatkan sanksi mulai dari surat peringatan hingga pemutus hubungan kerja. Pada tahun 2022 tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh karyawan perseroan untuk semua level organisasi. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan. Pada tahun 2022 ada pemberdayaan masyarakat dan kesehatan. Yang dilakukan oleh perusahaan adalah membangun 28 rumah layak huni dan perbaikan 5 rumah untuk pemilik warung. Berikutnya ada pembangunan 3 fasilitas akses air bersih untuk 300 keluarga. Yang ketiga, perbaikan 7 unit warung. Yang keempat, ada pembuatan 85 unit septic tank untuk 85 keluarga.
Berikutnya ada pembangunan 1 unit shelter untuk korban perdagangan manusia untuk 20 orang. Berikutnya ada mendukung Yayasan Rumah Rahel dalam menunjang operasional yayasan dalam memberikan asuhan paliatif kepada anak-anak penderita penyakit kanker. Selanjutnya ada bantuan untuk sarana dan prasarana di posyandu balita dan posyandu lansia di sampel. Berikutnya ada tanggung jawab sosial lewat pendidikan. Yang pertama ada pembangunan 3 unit sekolah. Kedua, pembangunan 2 unit SD. Yang ketiga, pembangunan PAUD Sinar Valer dan PAUD Manaikun di NTT. Berikutnya ada pembangunan 1 unit sekolah di Tangerang, pembangunan 17 unit ruang kelas, kemudian pembangunan 1 auditorium. Berikutnya ada pembangunan 4 unit taman bermain, renovasi atap dan dinding bangunan sekolah, memperbaiki perpustakaan, bantuan mainan edukasi, memberikan pendidikan 21 century ke anak-anak di bawah kolong jembatan, kemudian memberikan pendidikan mengenai data science kepada 500 anak SMA atau SMK di daerah Selipi. Kemudian ada pengembangan mata pencaharian. Perusahaan memberikan bantuan berupa perbaikan 7 unit usaha warung dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan usaha warung dari segi penjualan, kebersihan, dan manajemen persediaan. Terus kegiatan sosial lainnya ada pelatihan untuk 31 anak-anak Down syndrome, seperti pelatihan kain jumputan, pelatihan pembuatan kue, pelatihan kerajinan tangan, dan kemudian mendukung yayasan POTADS atau Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome untuk mengadakan seminar yang dihadiri 200 orang, diantaranya orang tua penyandang Down Syndrome, terapis, pemerhati pendidikan, dan masyarakat umum. Kemudian ada pembantuan study tour untuk anak Down Syndrome. Kemudian ada bantuan gempa Cianjur dan menyediakan 5 unit toilet komunal bagi para pengungsi korban bencana gempa Cianjur. Sekian diskusi yang bisa kami sampaikan di video ini. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.